Pada pertengahan abad ke-16, Adipati Florence Cosimo de' Medici dan istrinya Eleonora dari Toledo memiliki 11 anak. 4 diantaranya adalah perempuan. Cosimo juga memiliki putri-putri lain serta anak-anak perempuan asuh di bawah perlindungannya, tetapi hampir tidak ada dari mereka yang hidup lebih lama darinya, masing-masing meninggal muda atau dalam keadaan tragis. Jadi bergabunglah bersama saya saat Wix membawakan kisah tragis para gadis Medici. Sebelum kita menyelami kisah para gadis Medici, kita perlu melihat kembali Cosimo de' Medici dan keluarga terkenalnya yang penuh kontroversi. Lahir pada bulan Juni 1519 di Firenze, namun dibesarkan terutama di tanah keluarga pedesaan di lembah Mugello, Cosimo berasal dari dinasti yang baru saja berhasil merebut kembali kekuasaan. Keluarga Medici telah diusir dari Firenze pada tahun 1494, dan selama beberapa dekade, mereka secara efektif memerintah republik dari balik layar melalui kekayaan, patronase, dan kerajaan perbankan mereka. Namun pada awal tahun 1510-an, sebagai bagian dari perubahan dan pergolakan politik dalam Perang Italia, mereka berhasil merebut kembali kekuasaan. Dan puncaknya terjadi pada tahun 1530, ketika sepupu Cosimo, Alessandro de' Medici, diangkat sebagai adipati resmi pertama Firenze, mengubah Republik Lama menjadi negara turun-temurun. Sebagai bagian dari cabang keluarga yang lebih muda, Cosimo diperkirakan akan menjalani kehidupan yang tenang namun nyaman di pedesaan. Namun semua ini akan berubah pada tahun 1537. Sepupunya Alessandro dibunuh dan Cosimo muda yang baru berusia 17 tahun terpilih untuk menjadi adipati Florence yang baru. Cosimo terbukti sebagai penguasa yang tangguh dan pada tahun 1569 ia dianugerahi gelar yang lebih bergengsi yaitu Adipati Agung Toskana, menandai kebangkitan keluarga Medici dari warga kaya menjadi penguasa Eropa. Istrinya adalah Eleonora dari Toledo. Lahir pada tahun 1522 di Salamanca, Spanyol, ia adalah putri dari Pedro Alvarez de Toledo, seorang bangsawan yang menjadi raja muda Spanyol di Napoli dan wilayah Italia Selatan lainnya yang saat itu berada di bawah kekuasaan Spanyol. Ia menikah dengan Cosimo pada tahun 1539 ketika usianya 17 tahun untuk memperkuat aliansi diplomatik dan militer antara Spanyol dan keluarga Medici. Banyak anak segera lahir setelahnya, meskipun sebagian besar putri mereka hanya hidup dalam waktu singkat. Eleonora dan Cosimo pada akhirnya memiliki 11 anak, jumlah yang membuat pernikahan mereka dianggap sangat berhasil menurut standar dinasti awal modern. Dalam keluarga kerajaan dan bangsawan pada masa itu, tugas utama sepasang suami istri adalah menghasilkan ahli waris untuk memastikan kelangsungan garis keluarga. Cosimo dan Eleonora sangat menyadari tanggung jawab ini. Pendahulu Cosimo, Adipati Alessandro, tidak meninggalkan ahli waris sah, menyebabkan cabang keluarga Medicinya punah dan gelar adipati secara tak terduga jatuh ke tangan Cosimo. Dari 11 anak yang dimiliki Eleonora dan Cosimo, 7 adalah laki-laki dan 4 perempuan. Sebelum membahas nasib para gadis secara lebih rinci, mari kita lihat dulu secara singkat para anak laki-lakinya. Dari jumlah tersebut, 2 meninggal saat masih bayi, yaitu Pietro dan Antonio. Anak laki-laki tertua, Francesco, lahir pada tahun 1541, kemudian menggantikan ayahnya Cosimo sebagai Adipati Agung Toskana pada tahun 1574. Anak kedua tertua, Giovanni, meninggal karena malaria saat usianya baru 19 tahun pada tahun 1562, meskipun sebelumnya ia telah menjadi Uskup Agung Pisa dan Kardinal Gereja. Putra lainnya, Garcia, meninggal hanya beberapa minggu setelah saudaranya, juga karena malaria saat masih remaja. Itu menyisakan Ferdinando, yang menjadi Adipati Agung menggantikan saudaranya pada tahun 1587, dan Pietro, seorang yang secara psikologis tidak stabil dan suka melakukan kekerasan, yang menjadi aib bagi keluarga, seperti yang akan segera kita lihat. Sebelum Cosimo menikahi Eleonora dan bahkan sebelum dia naik tahta sebagai Adipati Firenze, dia sudah menjadi seorang ayah. Putrinya Bia de' Medici lahir sekitar tahun 1536 di dekat Firenze, tetapi identitas ibunya dirahasiakan dan tetap tidak diketahui hingga hari ini. Meskipun statusnya sebagai anak di luar nikah, Cosimo mengakui Bia sebagai anaknya sendiri dan membawanya ke dalam keluarga Medici. Seperti yang telah disebutkan, ia kemudian menikahi Eleonor pada tahun 1539. Dan meskipun Bia hanyalah anak tirinya, Eleonora tetap memperlakukannya dengan penuh kebaikan.
Akhirnya Bia dikirim untuk tinggal di perkebunan keluarga di Villa di Castello, di mana ia diasuh oleh neneknya Maria Salviati. Di sana ia menjalani masa kecil bersama Giulia de Medici, putri tidak sah Alessandro de Medici, yang usianya hampir sebaya dengannya dan juga dilindungi oleh Cosimo. Di lingkungan keluarga yang terlindung ini, kedua gadis tersebut mendapatkan pendidikan dan kehalusan budi yang diharapkan dari anak-anak dinasti penguasa. Bia juga dikenal karena sifatnya yang ceria dan penuh kasih sayang, menjadi sosok kecil yang bersinar di tengah taman-taman tenang Castello. Cosimo sangat menyayangi Bia dan menunjukkan dengan jelas bahwa dia tetap menjadi anak kesayangannya, bahkan setelah kelahiran dua anak sah pertamanya. Namun kemudian, tragedi pun terjadi. Setelah pulang dari perjalanan bersama ayahnya, Bia jatuh sakit parah dan mengalami demam tinggi. Sayangnya, dia tidak sembuh dan meninggal pada tanggal 1 Maret 1542, kemungkinan karena malaria. Dia baru berusia 6 tahun. Kematian dia sangat diratapi oleh keluarga Medici dan dia kemudian dimakamkan dengan kehormatan di kripta keluarga Medici di San Lorenzo. Setelah kematiannya, Cosimo memesan sebuah potret Anumerta dari pelukis istana Agnola Blonsino. Hasilnya adalah sebuah gambar yang sangat lembut dan banyak orang menganggapnya sebagai salah satu karya terbesar Bronzino. Dari putri-putri Cosimo dengan Eleonora, salah satunya memiliki kisah yang sangat singkat. Ini adalah Anna de Medici. Dia sebenarnya adalah anak ke-10 dari Cosimo dan Eleonora, yang kedua termuda. Anna lahir pada 19 Maret 1553 dan meninggal kurang dari 5 bulan kemudian pada 6 Agustus. Hampir tidak ada detail sama sekali mengenai kehidupannya. Bahkan keadaan pasti seputar kematiannya pun tidak diketahui. Kematian bayi dan anak-anak sangat umum terjadi pada abad ke-16 dengan sebanyak 30-35% anak-anak meninggal sebelum mereka mencapai usia remaja awal. Dari kondisi seperti cacar, campak, influenza, atau berbagai komplikasi lain yang berkaitan dengan kelangsungan hidup bayi. Anna adalah salah satu korban. Nasib yang juga dialami oleh banyak saudara kandungnya. Garis-garis Medici tragis lainnya hidup jauh lebih lama daripada Anna dan Bea, meskipun tidak ada dari mereka yang mencapai usia tua. Yang tertua dari ketiganya adalah Maria de Medici. Dia adalah anak pertama dari Cosimo dan Eleonora dari 11 anak mereka. Dia lahir pada tanggal 3 April 1540, setahun setelah orang tuanya menikah. Jadi saat dia tumbuh besar, saudara-saudara baru hampir setiap tahun bergabung dengannya di ruang pengasuhan keluarga Medici di Villa Medici di Firenze. Salah satu hal paling unik di ruang pengasuhan itu adalah Morganti, pelawak istana yang menghibur anak-anak dengan seekor burung hantu yang selalu ada di sisinya. Itu adalah lingkungan keluarga yang hangat. Cosimo dan Eleonora benar-benar mencintai anak-anak mereka menurut semua catatan dan sangat memperhatikan cara mereka dibesarkan, sesuatu yang tidak berlaku bagi semua keluarga kerajaan dan bangsawan di Eropa awal modern. Banyak bayi kerajaan dibesarkan di rumah tangga terpisah dan bahkan hampir tidak pernah melihat orang tua mereka. Meskipun penuh kasih sayang, Cosimo dan Eleonora sepenuhnya memahami bahwa anak-anak mereka juga memiliki tujuan politik. Di Italia yang terlibat dalam persaingan antara Spanyol dan Prancis, mendapatkan aliansi yang menguntungkan sangat penting untuk memperluas pengaruh Medici di luar Firenze. Sesuai dengan upaya Medici dalam membangun aliansi dinasti, potret Maria kecil sudah dipesan ketika usianya baru 5 tahun. Pada zaman jauh sebelum fotografi, lukisan-lukisan seperti itu menjadi sarana untuk memperkenalkan Maria kepada istana-istana yang jauh. Salah satu potretnya dikirim ke Paris kepada sepupunya, Caterina de Medici, istri dari calon Raja Prancis Henry II. Gestur ini menunjukkan dengan jelas bahwa bahkan pada usia 5 tahun, Maria sudah dipertimbangkan untuk pernikahan bergengsi dengan pihak Prancis. Pada akhirnya, pernikahan yang berbeda diatur setahun kemudian. Pada saat itu, Maria telah muncul sebagai salah satu anak Medici yang paling cerdas. Para penulis di istana mengomentari kecerdasannya dan mencatat bahwa dia mengajarkan matematika dan mata pelajaran lain kepada adik-adiknya. Saat Maria menginjak usia remaja, Cosimo berhasil mengatur aliansi pernikahan dengan Ercole II d'Este, Adipati Ferrara Modena dan Reggio, dan mengamankan pertunangannya dengan putra sekaligus pewarisnya, Alfonso. Namun sebelum pernikahan dapat berlangsung, Maria tiba-tiba jatuh sakit, kemungkinan karena malaria, dan meninggal pada tanggal 19 November 1557 di usia 17 tahun. Hampir seketika, desas-desus skandal menyebar di seluruh Firenze.
Salah satu cerita mengklaim bahwa Cosimo sendiri menjadi sangat marah setelah mengetahui Maria menjalin hubungan asmara rahasia dengan seorang bangsawan muda dan menikamnya demi menjaga kehormatan keluarga. Kisah itu mengejutkan orang-orang sezaman, tetapi hampir pasti tidak lebih dari gosip istana mengingat kasih sayang Cosimo kepada anak-anaknya. Kematian tragis Maria pada akhir tahun 1557 tidak berarti bahwa aliansi pernikahan antara keluarga Medici dan keluarga Este tidak terjadi. Yang berubah hanyalah calon mempelai perempuan bagi Alfonso yang masih muda itu. Sebagai gantinya, kini diputuskan bahwa ia akan menikahi adik perempuan Maria, yaitu Lucrezia. Ia lahir pada tanggal 14 Februari 1545 di Firenze sebagai anak kelima dari Cosimo dan Eleonora, serta putri ketiga tertua mereka. Kita akan membahas putri kedua tertua mereka, Isabella, terakhir karena ia menjalani hidup paling lama dan paling buruk namanya. Lucrezia tumbuh bersama saudara-saudaranya yang semakin banyak di Istana Medici di Firenze dan dididik dengan cara yang sama seperti mereka. Namun masa kecilnya berakhir lebih cepat setelah kematian kakak perempuannya, Maria, pada akhir tahun 1557. Meskipun Lucrezia baru berusia 12 tahun saat itu, ayahnya tidak membuang waktu untuk membuat kesepakatan politik baru dengan Adipati Ercole. Dia akan langsung menggantikan posisi Maria dan menikah dengan Alfonso sebagai gantinya. Menurut standar modern, hal ini tampak mengejutkan. Tetapi ini bahkan bukanlah perjodohan pertama yang diusulkan untuk Lucrezia. Sejak tahun 1552, ketika dia baru berusia 7 tahun, sudah ada rencana agar dia menikah dengan Fabio Dal Monte, keponakan Paus Julius III, kepala Gereja Katolik Roma, antara tahun 1550 dan 1555. Kematian Paus pada tahun 1555 menggagalkan aliansi pernikahan Del Monte dan akhirnya Lucrezia menikah dengan Alfonso d'Este dalam sebuah upacara di Firenze pada tanggal 3 Juli 1558 ketika dia baru berusia 13 tahun. Suami barunya berusia 24 tahun. Lalu, situasi aneh pun terjadi. Setelah pernikahan, Alfonso kembali ke istana ayahnya di Ferrara, meninggalkan Lucrezia yang masih muda di Florence. Tak lama setelah itu, Alfonso berangkat ke Prancis untuk membantu merundingkan posisi Ferrara dalam perjanjian Cato Cambrasi, kesepakatan tahun 1559 yang akhirnya mengakhiri perjuangan puluhan tahun antara Prancis dan Spanyol untuk mendominasi Italia. Sementara itu, Lucrezia tetap berada dalam ketidakpastian, menikah hanya secara nama, namun pada kenyataannya ditinggalkan oleh suaminya. Dalam beberapa bulan berikutnya, Cosmo menulis surat kepada Adipati Ercole di Ferrara dan menantunya yang baru, bertanya-tanya kapan Lucrezia akan bergabung dengan suaminya di kota barunya. Banyak surat yang tidak mendapat balasan, sebagian karena situasi di Ferrara semakin tidak terkendali. Adipati Ercole jatuh sakit parah dan meninggal pada bulan Oktober 1559, meninggalkan Alfonso untuk naik tahta sebagai Adipati Alfonso II. Barulah kemudian Lucrezia akhirnya dipanggil untuk bergabung dengannya. Jadi, pada akhir musim gugur tahun 1559, di usia yang baru 14 tahun, Lucrezia tiba di kota itu sebagai adipatni baru, Ferrara, Modena, dan Reggio. Tak lama setelah itu, Bronzino melukis potret dirinya yang terkenal bergaya manieris. Dalam potret Bronzino, Lucrezia tampak hampir tidak wajar pucatnya, sebuah ideal kecantikan yang sedang tren di kalangan wanita bangsawan Eropa awal modern, namun mungkin juga merupakan petunjuk halus tentang kesehatannya yang rapuh. Dia sudah sakit-sakitan pada tahun 1560. Setelah tiba di Ferrara, dia berusaha menjalankan tugas-tugas publiknya, tetapi kondisinya semakin memburuk. Pada tahun 1561, dia sering terserang demam berulang, dan sebagian besar waktunya dihabiskan di kamarnya. Cosimo mengirimkan dokter-dokternya sendiri untuk merawatnya, tetapi tidak ada yang bisa memperlambat penurunan kondisinya. Serangan demam, mimisan, batuk parah, dan penurunan berat badan yang drastis. Bisikan tentang racun beredar di Istana Este, tetapi sejarawan modern menepis kisah-kisah ini. Bukti justru mengarah pada tuberkulosis paru-paru. Pada tanggal 21 April 1561, di usia yang baru 16 tahun, Lucrezia meninggal di Ferrara. Dia dimakamkan di mausoleum keluarga Este. Kepergian Lucrezia pada tahun 1561 berarti dari putri-putri Cosimo hanya Isabella yang masih hidup. Dia sudah lama menikah pada saat itu. Lahir pada 31 Agustus 1542, pernikahan Isabella dengan Paola Giordano Orsini
calon Adipati Bracciano, telah diatur pada tahun 1553 ketika dia baru berusia 11 tahun. Keluarga Orsini adalah salah satu keluarga bangsawan tertua di kota Roma. Mereka menelusuri garis keturunan mereka hingga ke masa Kekaisaran Romawi dan mengklaim bahwa mereka pada akhirnya adalah keturunan Julius Caesar. Beberapa anggota keluarga ini telah menjadi paus selama berabad-abad dan mereka memegang pengaruh yang sangat besar di Roma dan Italia Tengah. Oleh karena itu, pernikahan Isabella dengan Paula Giordano pada tahun 1558 merupakan pernikahan yang kembali menguntungkan secara politik bagi keluarga Medici. Namun pernikahan Isabella memang sudah tidak biasa sejak awal. Suaminya adalah seorang playboy boros dan Adipati Cosimo memutuskan untuk tetap menjaga putrinya di Firenze bersama dengan mahar yang besar bahkan setelah mereka menikah. Sampai dia melihat bukti bahwa Paula tidak akan menghamburkan uang itu segera setelah menerimanya. Akhirnya dia memang pergi ke Roma, meskipun di sana dia mengalami serangkaian keguguran pada tahun 1560-an. Baru setelah banyak upaya yang gagal, dia akhirnya melahirkan 2 anak yang sehat, seorang putri bernama Francesca pada tahun 1571 dan seorang putra bernama Virginio pada tahun berikutnya. Francesca dan Virginia akan hidup lama hingga abad ke-17. Dan Isabella akan memiliki banyak cucu jika dia hidup cukup lama untuk melihat mereka. Namun dia tidak sempat. Pada saat ini, Adipati Agung Cosimo Serputu telah mengalami banyak kehilangan yang memilukan hati. Meskipun Isabella adalah satu-satunya putri yang masih hidup, dia memiliki seorang anak asuh perempuan muda, Eleonora di Garcia di Toledo, yang lahir pada tahun 1553 di bawah perlindungannya. Eleonora sebenarnya adalah keponakannya melalui pernikahan. Ibunya meninggal saat dia masih sangat muda dan ayahnya sering tidak ada di rumah. Bibinya, Eleonora dari Toledo, istri Cosimo, mengasuhnya dan membesarkannya di Istana Medici seperti anaknya sendiri. Namun pada tahun 1562, tragedi kembali menimpa. Istri Cosimo, Eleonora, meninggal karena malaria pada usia 40 tahun bersama 2 putra mereka, Giovanni dan Garcia. Kehilangan ini membuat Eleonora muda berada dalam posisi sulit. Namun, bahkan setelah kematian bibinya, dia tetap diperlakukan dengan hangat dan diistimewakan di Istana Firenze. Pada bulan April 1571, Cosimo mengatur pernikahannya dengan putranya Pietro, menjadikan Eleonora baik sebagai anak asuh maupun calon menantunya. Keduanya adalah sepupu pertama dan tumbuh bersama, dan Cosimo berharap kedekatan serta masa kecil yang mereka lalui bersama akan menghasilkan pernikahan yang harmonis. Namun seperti yang akan segera kita lihat, ia sangat keliru. Setelah kematian Eleonora dari Toledo, Cosimo memiliki seorang selir, Eleonore Delia Albizzi, dan dari hubungan itu ia memiliki 2 anak, seorang putri yang meninggal sebelum dibaptis dan seorang putra bernama Giovanni yang kemudian ia sahkan. Giovanni kemudian menjadi seorang komandan militer dan diplomat yang dihormati saat mengabdi kepada Medici. Cosimo kemudian menjalin hubungan dengan Camilla Martelli dan pada tahun 1568 putri mereka Virginia lahir. Pada tahun 1586, Virginia menikah dengan Cesare d'Este, Adipati Modena dan Reggio, dan bersama-sama mereka memiliki 10 anak, 6 putra dan 4 putri. Namun, seiring waktu, Virginia mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan mental yang parah. Pastor pengakuannya mengklaim bahwa dia dirasuki oleh setan dan upaya untuk melakukan eksorsisme hanya memperparah penderitaannya, membuat dia benar-benar tidak berdaya di tahun-tahun berikutnya. Virginia meninggal di Modena pada tanggal 15 Januari 1615 dalam usia 46 tahun. Meskipun mengalami kemunduran yang tragis, Virginia adalah satu-satunya putri Cosimo yang hidup melewati usia 40 tahun. Cosimo sendiri telah meninggal pada bulan April 1574 dan digantikan oleh putranya Francesco, sebuah suksesi yang segera membawa bencana bagi putrinya Isabella dan anak asuhnya Eleonore di Garcia di Toledo. Pada tahun 1576, Isabella dan Eleonora tewas secara brutal. Francesco memberikan dukungan diam-diam terhadap serangkaian tindakan balas dendam brutal atas dugaan perselingkuhan di antara para wanita Medici. Ini termasuk saudara laki-laki Isabella yang tidak stabil secara mental, Pietro. Pietro adalah seorang pemuda yang terganggu, yang kondisi psikologisnya memang sudah diketahui rapuh sejak masa mudanya. Dia sering bertindak kasar, memiliki banyak selir, dan dikatakan juga sering memperlakukan Eleonora dengan kasar secara fisik.
Kemudian pada tanggal 10 Juli 1576, Eleonora ditemukan meninggal. Segera beredar cerita bahwa kemungkinan penyebabnya adalah serangan jantung, sebuah skenario yang tidak mungkin terjadi pada wanita sehat berusia 23 tahun. Pada kenyataannya, Pietro telah mencekik istrinya sendiri hingga tewas menggunakan tali penuntun anjing. 6 hari kemudian, Isabella juga dicekik hingga tewas oleh suaminya. Ini terjadi di salah satu pondok perburuan keluarga Medici di pinggiran Florence. Paolo tahu bahwa Isabella telah berselingkuh dengan salah satu sepupunya, Trollo Orsini. Isabella dan Trollo telah menjadi sepasang kekasih selama 12 tahun. Mereka memulai hubungan mereka sejak tahun 1564 setelah Isabella mencari penghiburan dalam perselingkuhan itu karena kehilangan seorang anak lagi saat kehamilan. Tampaknya keputusan Paolo untuk membunuh istrinya, kemungkinan dengan dukungan saudara iparnya, Adipati Agung Francesco de Medici, didorong oleh kenyataan bahwa perselingkuhan itu sudah terlalu terbuka untuk bisa ditoleransi lebih lama lagi. Oleh karena itu, gadis terakhir dari keluarga Medici dibunuh oleh suaminya sendiri pada usia 33 tahun dengan persetujuan saudara kandungnya sendiri sebagai balas dendam karena telah mempermalukannya melalui perjinahan. Itu adalah akhir yang mengejutkan, yang menunjukkan bagaimana para gadis Medici diperlakukan, pertama sebagai pion politik untuk membentuk aliansi pernikahan, dan kemudian dibuang secara kejam. Sebuah pengingat yang mencolok tentang betapa brutalnya kehidupan bahkan bagi perempuan bangsawan di Eropa awal modern. Terima kasih banyak kepada semua yang telah menonton video ini tentang para gadis Medici yang tragis ini. Saya harap Anda menganggapnya menarik. Jika Anda ingin lebih banyak video seperti ini, beritahu saya di bawah, dan saya juga telah membuat video lengkap tentang Bia de Medici, Giulia de Medici, dan Eleonora di Garcia di Toledo. Jadi jika Anda tertarik dengan kisah lengkap mereka, pastikan untuk melihatnya di bawah ini. Saya harap kalian sudah berlangganan dan menyalakan notifikasi agar bisa mendapatkan semua video saya segera setelah saya mengunggahnya. Baiklah, itu saja dari saya. Sampai jumpa di Forgotten Lives berikutnya. Terima kasih.